Kuliah saya ateis. Loh, saya pernah ateis. Sholat udah agama nggak percaya. Jadi aku bisa ngerti sih pikiran orang-orang yang ateis karena aku pernah di situ. Nah, apalagi yang gaib-gaib akhirnya tak buang semua. Saat itu aku berpikir, kok aku goblok amat ya belajar kayak gituan, silat-silat nggak jelas. Tapi sekarang aku syukuri setelah belajar fisika kuantum, belajar ilmu bawah sadar, belajar vibrasi. Loh, yang dulu aku alami kan fenomenanya itu. Mas Harip tahu film ini nggak sih, film Gerhana? Oh iya tahu. Iya. Bulan. Iya. Jadi gara-gara itu aku ikut kegiatan namanya Cinta Sejati lah ya. Oh, berarti pernah ikut kayak gituan juga? Gara-gara Mas Harip cerita anjing, kalau aku dulu ayam gitu loh Mas, yang lagi ngomong anaknya teladung kan. Sama kasusnya kayak Mas Harip. Terpental. Ya, ambil anaknya biar dia ngamuk, ngejar kita. Kalau kita betul-betul state ya, kesadarnya pas mental Mas. Iya sih. Iya. Tapi waktu itu tuh saya kan lagi belajar Mas, belum bisa. Saya kan baru belajar sila setrum, belum belajar yang model gitu. Itu bisa mental terus anjingnya diem aja, nggak mati, nggak. Terus besoknya, kok bisa ya aku kayak gitu? Dan sampai sekarang nggak bisa ngulangin Mas. Sampai sekarang nggak bisa ngulangin, maksudnya ada anjing sengaja gitu. Tapi mungkin karena anjingnya juga tidak agresi ke saya ya, jadi mungkin anjingnya kan nggak bisa kita ajak pura-pura, yuk kita ulangi simulasi. Banyak kalau soal itu. Kalau aku dulu sering juga tuh kayak pisang gitu Mas ya. Pisang setelah kita ngamalin tertentu gitu ya, dipukulkan selama 7 hari langsung mati pisangnya. Iya, itu namanya Aji Brajamusti. Saya dulu. Jadi gini, dulu saya juga melakukan ritual yang namanya jurus Brajawulung sama jurus Brajamusti. Nah, Brajamusti itu harus begini. Aku waktu itu Patigni Mas. Jadi puasa, tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Bahkan sampai ngeliat begini aja batal. Iya sih. Itu Brajawulung setiap makan. Jadi saya punya pring yang ada tulisan Arab gitu. Setiap makan nggak boleh cuci tangan, pakainya itu. Oh, itu semua kayak gitu tuh sudah pernah saya belajar. Habis jumatan kan ambil wirid ambil gini. Iya. Waidah batos. Nah, waktu itu saya menanya Mas Hendra, frame-nya pasti bahwa ini melibatkan kekuatan di luar kita kan. Entah itu khodam, entah itu apa gitu kan. Nah, yang menarik fenomena kayak gini, kalau Anda belajar hipnoterapi, hipnosis dengan benar, mengerti pikiran bawah sadar cara kerjanya gimana, itu bisa dilakukan tanpa harus prosedur yang seperti itu, Mas. Ya, tapi izin pause dulu deh sebelum dilanjutkan ceritanya ya. Iya. Itu ceritanya segitu dulu aja, memang cerita pertama gitu. Pada saat memang bisa mengakses itu, dan itu sampai saat ini itu bisa digeneralisir nggak sih skillnya, tidak hanya melulu tentang gerakan sholat saja, gerakan silat saja, ya. Gitu, jurus saja gitu, tapi bisa dimodify ke yang lainnya nggak? Kan di situ kan logikanya kan adalah saya mau niru jurus Cimande, kungfu, karate. Logikanya kan akhirnya berkembang. Kalau saya ingin mengcopy kehebatannya si Anu karena pintar selling, bisa nggak? Nah itu itu pertanyaanku ke situ. Bisa, tapi masalahnya adalah gimana ya Mas ya? Kalau yang silat-silat kayak gitu itu bisa instan ya, tapi kalau yang selling kayak gitu kan harus tetap kita itu punya database-nya. Di saya itu database-nya mistik-mistik semua sehingga lebih cepat resonansinya. Kecuali saya adalah anaknya orang-orang sales yang hebat, itu akan lebih cepat resonansinya. Cuman saya menggunakan kayak gitu itu adalah ketika kita mengidolakan seseorang tanpa sadar kita akan mengimitasi dia. Waktu saya dulu sangat mengidolakan Tung Desem Waringin, saya tuh nonton videonya Tung Desem Waringin setiap hari. Waktu itu saya punya koleksinya banyak, sehingga akhirnya gaya ngomong saya tuh mirip. Kelihatannya nggak pakai ritual itu, tapi kan sebetulnya dengan kita terus atensi ke situ, akhirnya kan menciptakan proses yang sama. Cuman balik lagi tidak segampang ketika silat-silatan tadi. Dan saya pun belum pernah mengujinya di pertandingan asli, Mas. Kalau saya terus dibawa ke lawan juara MMA, ya tetap KO juga bisa aja. Harusnya Mas Arif itu banyak database-nya itu di badminton sih.
Karena Indonesia ini punya darah itu ya, DNA-nya bisa badminton. Sekarang kan atlet-atlet badminton kita lagi pada kacau semua. Iya. Oh iya. Nanti putra-putrinya Mas Hendra yang akan meneruskan dengan. By the way, saya punya teman namanya Mas Fadli Nurhak, itu guru hipnoterapi saya, dan dia tuh punya satu aktif di TikTok dan macam-macam kok. Mas Fadli itu punya kemampuan namanya ngemat. Ngemat. Jadi dia dibuktikan berkali-kali kok. Bahkan dia minta online bisa. Ngemat tuh gimana? Gini. Dia tuh sering sampai sekarang. Jadi, oke, Mas Hendra kita baru ketemu ya pertama kali. Oke. Mas Hendra coba sebutkan nama teman yang mungkin menurut Anda unik. Cara ketawanya, jalannya unik dan sebagainya. Pikirkan nama itu lalu Anda bayangkan connect ke saya. Sudah? Lalu dia tuh akan menirukan dan nggak pernah meleset, Mas. Sumpah, tapi ingat orangnya harus unik ya kan. Setiap orang punya keunikan. Misalkan Mas Habib setiap kali kegerahan garuk-garuk leher gitu. Terus ketawanya hihihi atau gimana. Mas Fadli itu bisa. Sampai hari ini dia di TikTok kalau diminta Mas bisa nggak kita praktek ngemat. Sampai hari ini. Pernah mau bikin kelas sama aku. Jadi aku suruh ngejelasin kenapa bisa begitu. Dia yang sesi prakteknya. Cuman nggak jadi. Tapi kita sudah kumpul berkali-kali, termasuk melibatkan Ki Nuryanto Adipuro. Nggak jadi bikin judul namanya kelas ngemat. Saya sebagian pembicara di situ untuk ngejelasin sainsnya. Itu orang mana tuh? Sekarang tinggalnya di Tasik atau Ciamis. Bisa kok dikontak kalau mau dikontak. Beneran? Tak kasih kontaknya kok. Per data ya itu atau gimana? Iya, jadi ngemat itu adalah proses kita untuk connect kepada semesta untuk mendapatkan database orang itu dan kita bisa meniru itu. Oke, Mas Arif. Iya. Aku tuh beberapa minggu yang lalu gitu, kayak menelusuri rekam jejak atau jalan hidupku gitu. Aku ini kan mengidolakan 2-3 orang gitu ya. Terus kemudian tak amati gitu ya. Kok banyak kemiripan ya jalan hidupku. Terus kemudian idealisku dengan orang-orang yang aku idolakan tadi gitu. Jadi semakin kesini tuh semakin yakin gitu. Berarti penting dong ngajari anak-anak, adik-adik kita gitu ya, untuk menemukan figur otoritas yang tepat gitu kan. Itu kan berimplikasi terhadap jalan hidupnya. Oke. Ini kita anggap figur otoritas atau idol ya. Idol itu bukan idol Korea ya, idola lah pokoknya. Nah, figur otoritas atau idol. Nah, sebenarnya kan entah dia orang atau sesuatu, dia kan objek. Nah, dalam rumus vibrasi, keluar lagi nih materi vibrasinya. Itu kan ada sebuah prinsip sederhana, yaitu ada yang namanya atensi, koneksi, intensi. Nah, ini contohnya gini teman-teman yang mungkin menyimak di TikTok atau di TikTok juga live. Oh ya. Nah, jadi untuk teman-teman yang di TikTok misalnya ya. Jadi coba Anda atau Mas Habib ikut boleh ya. Coba Anda lihat ini Mas, lihat botol air mineral ini, dilihat aja. Oke? Sudah ya? Nah, itu namanya atensi. Jadi ketika kita memberikan perhatian, pengamatan terhadap sesuatu, itu namanya atensi. Nah, sekarang boleh Mas Habib pejamkan mata. Lalu pikirkan botol yang tadi Anda lihat. Sudah? Nah, itu pun atensi. Jadi atensi itu tidak harus ngelihat. Jadi Mas Habib di luar kota pun kalau memikirkan Mas Hendra, namanya memberikan atensi. Nah, belum selesai. When you pay attention, it will create connection. Ketika Anda memberi atensi, maka akan menciptakan koneksi. Jadi ketika saya memperhatikan satu objek, itu akan tercipta semacam kabel. Nah, kabel inilah yang membuat kita terhubung, connected. Jadi kayak Bluetooth gitulah. Nah, pada saat kabel itu terhubung, datanya bisa bertukar. Itulah sebabnya misalkan kalau kita ngerasani Mas Hendra, ngomongin jelek-jeleknya Hendra, kita berdua kan connect sama dia. Tapi yang kita omongin jelek-jeleknya. Nah, jelek-jeleknya Hendra nular ke kita. Jadi bahaya bergunjing itu. Tapi di sini karena terjadi sebuah pertukaran data yang bebas antara akibat dari atensi koneksi, intensilah yang mengendalikan bagaimana keliaran dari pertukaran data. Misalnya nih, kita mau ngomongin buruknya orang, tapi kita nawaitunya ya.
niat kita mau ngebahas tentang kebenaran ya, bahwa orang ini memang pelakunya. Kan kita bukan mau bergunjing. Atau kalau di orang Jawa dulu itu ada jurus untuk meluruskan niat biar kita nggak kena tulahnya, Mas. Amit-amit jabang bayi, amit-amit jabang bayi. Ngelurusin niat biar kita nggak ketularan. Ini supaya tidak terjadi pertukaran data. Nah, ketika Mas Hendra mengidolakan seseorang, orangnya mau hidup maupun mati, kan datanya ada di semesta. Maka Mas Hendra akan terkoneksi dan terjadi kemungkinan pertukaran data. Nah, seberapa sinkron Mas Hendra dengan orang itu, ya semakin pertukaran datanya luar biasa. Jadi, itulah sebabnya kenapa di agama pun ada idol. Entah itu nabi, entah itu sahabat. Itu kan tujuannya supaya jadi toladan yang baik untuk terkopi datanya. Cuman, kalau kita nggak spesifik memberikan intensinya, itu semua data bisa di-download. Saya punya teman yang dia mengidolakan seseorang, lalu dia niatkan untuk di-copy semua datanya. Ternyata dia tidak pernah punya riwayat insomnia. Dia tuh insomnia sampai berhari-hari. Terus dia nanya ke saya, kok bisa? Ya karena kamu tidak menspesifikkan data apa yang kamu mau ambil. Harusnya gini, aku mau niru kehebatan Hendra, tapi hanya dalam hal public speakingnya. Jadi dispesifikan, biar yang lain-lainnya nggak katut. Jadi kalau Mas Anda ngidolakan orang, semuanya di-copy, akan ke bawah semua. Termasuk dia misalnya berpoligami. Anda pengen poligami jadinya. Aku nggak bilang salah benar ya di sini tentang poligami. Tapi semakin kita mengidolakan orang itu nanti akan muncul benih keinginan itu. Jadi paradok. Makanya saya bilang, kalau suami Anda mengidolakan seseorang yang berpoligami, kita nggak menghakimi poligaminya. Suatu saat akan tanpa sadar muncul itu. Mengidolakannya banget loh ya. Ini nggak bisa dibantah kalau versi pengalaman pribadi. Yeah. Karena aku punya guru. Yeah. Guruku ini mengidolakan seorang guru lagi gitu. Iya. Yeah. Keburukan dari guru yang didolakan tuh dia praktekkan saat ini. Dia waktu itu mengidolakannya totally kan, tidak. Iya, barangkali iya dari cerita-cerita dari narasi-narasi yang dibangunnya jelas dia fan berat lah ya. Oh iya. Toh dia juga nggak ngerti konsep ini kan, otomatis mengidolakannya bablas dong. Nah. Itu Mas. Jadi resiko ketika kita mengidolakan seseorang akan begitu. Kalau misalnya mengidolakan nabi yang miskin, kalau kita total banget ya bisa begitu, karena bagi dia miskinnya tuh tafsirannya adalah aku mulia, Mas. Iya kan? Okay. Dalam perspektif itu tafsirannya aku tuh miskin karena sederhana, aku adalah ahli surga. Tidak ada label baik buruk di situ akhirnya. Sama seperti kayak poligami tadi, aku nggak menghakimi baik buruk dan aku pun nggak masalah dengan itu gitu loh. Mungkin cuman aku bukan pelaku karena aku nggak mampu gitu loh. Nah, tapi inilah penjelasannya Mas terkait dengan tadi yang silat setrum. Dari pembahasan saya tentang silat setrum, saya tuh jadi lebih ngeh tentang proses ini. Kalau saya dulu sempat mikir gini, Mas Habib, ngapain ya kok aku bego amat belajar kayak gituan. Sempat ada zona gitu karena waktu kuliah saya ateis. Loh, saya pernah ateis. Sholat udah agama nggak percaya. Jadi aku bisa ngerti sih pikiran orang-orang yang ateis karena aku pernah di situ. Nah, apalagi yang gaib-gaib akhirnya tak buang semua. Saat itu aku berpikir, kok aku goblok amat ya belajar kayak gituan, silat-silat nggak jelas. Tapi sekarang aku syukuri setelah belajar fisika kuantum, belajar ilmu bawah sadar, belajar vibrasi. Loh, yang dulu aku alami kan fenomenanya itu. Prinsipnya kan begini, akhirnya aku bisa jelasin, ngomong di Anda pun jadi lebih enak dong. Karena aku punya background. Gitu Mas. Jadi makanya ketika misalkan jangan jauh-jauh Anda ingin mendapatkan ilmu dari saya, tapi susah mau ketemu saya, mau ikut kelas masih nggak bisa, mau ikutin nggak bisa. Cukup idolakan saya aja. Jadi sederhana itu. Kalau misalnya bisa ketemu langsung nih Mas, itu tuh lebih powerful. Lebih. Ya. Gini. Aku lagi praktek hukum gravitasi ya. Yeah. Dekatnya tapi harus berjarak. Gini. Mas Hendra, kita dekat, ya kan? Saya dengan Mas Hendra termasuk hitungannya dekat loh. Karena kita sangat tidak formal dalam WA. Bahkan kita kadang WA yang nggak penting. Iya Mas ya. Nah itu dekat ya. Tapi tetap dekat kita berjarak. Tetap Mas, dekatnya Mas Hendra tidak sedekat istriku dengan aku. Iya dong. Tetap ada itunya layernya. Nah
Sama dengan aku misalkan deket Mas Habib, tetap lebih deketan dengan Hendra dong. Nah, tapi sedekat-dekatnya kalian tetap ada jarak di situ. Nah, hubungan dengan guru, kenapa efektif copy paste tadi? Kalau ada tetap ada jarak, nggak terlalu dekat. Karena kalau terlalu dekat, malah nanti bisa kebalik, Mas. Karena nanti jadi tahu gurunya tuh punya kekurangan. Makanya kan dikatakan guru itu seperti api. Kalau kita terlalu jauh, kita nggak dapat cahayanya. Tapi kalau terlalu dekat, kebakar, Mas. Makanya guru kalau sudah terlalu berteman dengan muridnya, hilang saktinya. Jadi tetap harus ada jarak. Jadi ketika saya memuliakan guru, itu keuntungannya untuk saya sendiri, bukan gurunya yang untung dengan dimuliakan itu. Biar dia tetap jadi figur otoritas. Loh, otoritas tuh artinya, Mas, kita memposisikan dia di atas kita dengan kesadaran kita. Tapi faktualnya belum tentu dia di atas kita, kan? Saya menganggap Mas Hendra punya otoritas. Tapi Mas Hendra juga mungkin menganggap saya punya otoritas. Ya nggak masalah, karena di batin kita masing-masing, kan? Karena kalau kita jadi sejajar, akhirnya pengaruh otoritas tidak ada. Jarang, Mas, orang mengidolakan orang yang kita tidak anggap di atas dong. Iya. Semua idol pasti kita anggap ideal. Idol, ideal, mirip. Tapi nih, sorry tuh saya, kalau misalnya Mas Arif kiai, Ya. atau pimpinan torikot tertentu gitu, murid-muridnya juga santri-santrinya diajari tentang transfer data dan lain sebagainya gitu. Akhirnya ada satu yang cantik. Arahnya ke situ gimana itu? Sebentar, transfer data, terus ada yang cantik. Terjadi hubungan badan dengan alasan biar dia dapat. Gitu kan. Kita nggak menghakimi masalah hubungan badannya dulu ya. Oke. Tapi transfer data paling cepat memang itu. Loh, serius kan? Saya bolak-balik mau di Kitab Vibrasi, di channel YouTube saya, di konten Ngaji Roso yang lalu-lalu, saya bilang bahwa salah satu jalan percepatan pertukaran data paling hebat adalah hubungan seksual. Nggak ada yang melebihi itu. Nggak ada, Mas. Serius. Jadi dari omongan itu ya nggak salah juga. Nggak salah omongan itu tuh. Itu nggak salah kalau dia ngomong gitu ya. Tapi kalau kita bicara tentang itu etis atau tidak, dosa atau tidak, itu lain urusan. Aku bicara tentang kebenaran dari bahwa itu adalah transfer data yang paling cepat. Ya betul. Tapi kan si Sontoloyo ini memanfaatkan itu. Kenapa nih dia komen? Maaf, serius ini aku tanya nih. Ini nih anak atau saudara kandungnya ayah guru Saiful Karim katanya. Waduh, banyak, Mas, yang ngomong kayak gitu banyak banget. Iya. Dan jujur saya belum pernah ketemu beliau, cuman saya melihat kajian-kajian beliau baik yang ada di channel Ngaji Roso maupun yang di luar itu, ya saya tertarik baik secara gaya bicara, dari persona, dari wacana, saya suka sih. Cuman saya baru sadar orang kok Mas Arif mirip ya, apalagi pakainya kayak gini tambah mirip mungkin ya. Iya. Ini datanya, Mas. Apakah datanya itu bisa dihapus atau dibersihkan gitu katanya? Gini, kalau kitanya sendiri sudah ada data itu, ngapusnya nggak gampang. Makanya gini, kita punya data keturunan kita, bapak kita, ibu kita, itu datanya poligami. Lalu kita cowok. Sekali lagi saya tidak menghakimi poligaminya, Mas ya. Karena saya pun punya orang yang poligami ya baik-baik saja. Gitu. Lalu kita mengidolakan orang yang berpoligami. Lalu data ini nempel ke kita. Ya ini akan beresonansi dengan DNA ini toh. Tapi kalau kita polosan nggak ada data itu ya lebih gampang, tinggal ganti idol. Iya toh. Wah, ternyata Mas Hendra itu sukanya bubur diaduk. Aku sukanya bubur yang tidak diaduk. Aku mengidolakan yang lain. Nah, itu akan berganti tuh otomatis transfer datanya. Dengan catatan di kitanya tidak ada data soal diaduk atau tidak diaduk bubur tadi. Nah, tapi ini serius penting untuk dibahas. Loh, iya. Karena aku yang dua itu ya. Aku mengidolakan yang dua ini. Satu tuh soal idealisme sih, soal pluralisme. Kenapa jadi persis banget ya sama ini? Yang satunya soal kemakmuran gitu. Iya. Mirip-mirip ya. Satunya tuh lebih parah sih. Cuman aku nggak bisa. Iya. Bisa gitu loh. Bisa. Kok bisa ya? Kenapa tidak? Nah, cuman kan maksudnya gini, kita kalau membahas ini kan tidak dalam rangka penghakiman itu ya, Mas ya. Cuman jadi ngerti kenapa begitu, kenapa begini. Karena dengan mengerti kita jadi tidak menghakimi, Mas. Itu dulu kan. Lalu kita jadi mengerti juga untuk menggunakan itu di hal yang berbeda. Kok aku mengcopy jelek-jeleknya ya? Tapi kalau
prosesnya sama, berarti aku juga bisa mengcopy hal yang baik dong, gitu loh. Jadi pemahaman ini teman-teman yang maksud saya bisa tertransfer ke Anda walaupun saya mengawali story-nya dari hal-hal yang gaib. Orang yang sama belajar ilmu gaib bisa jadi lebih lambat dari saya karena tidak punya database itu. Jadi tetap ngaruh Mas, modal dasar kita. Kalau kitanya paku biasa kan untuk menarik paku lain kitanya harus dibikin jadi magnet dulu. Lah kalau dianya sudah ada bahan magnetnya dikit-dikit lebih gampang dong dibikin jadi magnet. Nah Mas,